Oke, selamat siang. Hari ini kita memasuki sesi ke-12 di mata kuliah Revenue Management. Topiknya adalah How to make sales forecasting in hotel industry. Jadi kita bagaimana caranya membuat peramalan penjualan nih di dalam hotel ataupun restoran dan sebagainya ya. Kita lanjut ke next slide. Jadi peramalan itu ya di dalam revenue management salah satunya adalah faktor yang terpenting adalah melakukan suatu peramalan ya. Peramalan penjualan, bagaimana kita melakukan prediksi kira-kira penjualannya 3 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, dan 1 tahun ke depan seperti apa. Nah itu bisa dari tren dan sebagainya ya. Nah, orientasinya kita kalau lagi revenue management itu departemen yang sangat terkait adalah rooms dan F&B karena ini adalah backbone terbesar di dalam revenue hotel ya. Terus yang kedua orientasinya ini untuk kepentingan owner, dalam hal ini juga corporate atau karena kalau perusahaan itu masuk ke bursa saham ya, karena dia harus melakukan suatu projection kira-kira nanti nilai sahamnya berapa gitu. Untuk keuangan juga orientasi bisnisnya dari sales and marketing dan revenue management-nya. Jadi forecast itu kita melihat demand-nya seperti apa, nanti trennya seperti apa demand-nya ya. Oke, selanjutnya nah nanti kita membahas tentang demand calendar. Jadi di hotel itu nanti kita bisa melihat kira-kira trennya atau permintaan dari tamu itu bookingnya dari hari ke hari seperti apa. Ini contohnya seperti ini nih. Ini kita contoh misalnya dari tanggal berapa ya nih? Ini trennya adalah oke, dari Agustus kita lihat ini jumlah kamarnya, ya yang ini ya. Kita bisa lihat ini trennya kenaikannya. Nah, bisa kita lihat dari sini, ini hariannya berapa, terus ada okupansinya berapa, nah, nanti revenue-nya berapa, nah nanti di projection ini kita bisa melihat kira-kira di tanggal-tanggal berapa yang akan peak, ya, akan puncaknya gitu ya. Selanjutnya, nah ini salah satu contohnya laporannya nanti. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 29 itu tipe-tipe kamar apa aja yang laku, berapa jumlah kamarnya, bisa kita kelihatan. Jadi forecast bulan Agustus kira-kira akan closing berapa, forecast September berapa. Nah, misalnya kita masih di bulan Agustus nih ceritanya. Kita akan melihat nih, sampai bulan Agustus nih kira-kira total kamar yang akan setiap harinya akan terisi berapa, revenue-nya berapa ya. Ini contoh dari sampel dari kalender, dari demand calendar atau booking ya, booking. Selanjutnya kita juga membaca yang namanya hotel pick up report. Kadang-kadang tamu itu untuk membuat suatu keputusan menginap atau istilahnya booking pace ya. Berapa lama booking pace-nya? Jadi berapa lama sih pick up-nya? Jadi mulai misalnya katakanlah di Jakarta ya, saya asumsikan waktu itu hotel di daerah Jakarta Selatan itu setiap hari itu pick up-nya itu bisa dalam same day ya, same day dalam hari yang sama pick up-nya itu bisa 20% sampai 30%. Biasanya itu kita jam 7 pagi itu belum ada pick up nih, mulai nanti agak jam 2, jam 3, jam 4 dan puncaknya biasanya jam 5, jam 6 sore itu mulai dari bookingan tuh akan banyak biasanya dari OTA ya, tiba-tiba bookingan banyak. Nah, itu modelnya pick up. Jadi kita bisa katakan pick up-nya dalam satu hari bisa 20 kamar, bisa berapa puluh kamar tergantung dari masing-masing jenis hotelnya ya, polanya ya. Nah, nanti kita bisa lihat dari pick up report itu bookingannya datangnya dari mana aja nih, misalnya dari corporate nih yang biru. Terus ada lagi yang leisure, ini kalau hotelnya konsepnya leisure, tapi kalau konsepnya bisnis mungkin nanti yang banyak adalah bisnisnya ya. Ini contoh kayak bisnis banyak yang bookingannya dari website nih. Terus ada lagi dari OTA dan sebagainya ya. Nah kalau websitenya bagus, gede ini tuh berarti brandnya kuat sekali itu sampai dia lebih besar misalnya dibanding dengan OTA. Tapi di sini kita lihat OTA-nya lebih besar ya, hampir sama lah ya. Oleh persentasenya. Nah inilah contoh dari hotel pick up report. Nah biasanya nanti kita bisa lihat nih this year tahun ini gitu ya okupansi 4,4%. Nah, terus apa ini ceritanya di Sydney ini ceritanya kompetitor set tumbuhnya berapa persen gitu
ya. Jadi kita melihat berbanding pick up-nya berapa banyak nih. Terus ARR-nya atau average daily rate-nya naik berapa persen, ini tuh malah concern-nya berarti ini bagus nih hotelnya. Pada hotel tersebut tumbuh 1,2 tapi sebenarnya di kompetitor turun gitu ya. Nah, ini adalah alat atau dashboard ya, dashboard untuk para pembuat keputusan di hotel melihat kondisi market pada saat itu gimana kondisinya gitu. Misalnya di Sydney ini ceritanya. Pick up-nya seperti apa. Mungkin pick up hari ini datang dari tadi ya, ada yang tamu go show direct, ada tamu yang lewat global distribution, itu channel distribusinya hotel ya. Nah, terus ada dari OTA, online travel agent, atau dari website, atau dari owner dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita bikin ke trennya, pick up-nya berapa sih gitu ya. Nah, ini misalnya ini bulan berjalan, bulan Maret nih, ini udah berarti kan Januari sudah actual ya, ini kan karena bulan Maret, Januari sudah actual, Februari sudah actual. Jadi Januari, Februari. Nah, nanti kita bisa lihat kira-kira berapa sih forecast-nya ke depan gitu ya. Nah, ini buat analisa. Ini biasanya kalau kita sistemnya udah bagus, dia algoritmanya akan menunjukkan trennya gitu. Biasanya kalau hotel yang sudah mempunyai tren sampai 5 tahun itu ya dia akan polanya tuh akan kurang lebih sama. Jadi waktu kita bikin forecast itu akan selalu presisi ya. Misalnya hotel di Jakarta di daerah Sudirman itu sudah 5 tahun, model tren pick up-nya itu udah ketahuan setiap hari, misalnya tumbuhnya pick up-nya same day-nya, misalnya orang check-in atau orang booking dalam hari yang sama bisa 20, 30 kamar gitu. Nah, itu bisa gampang, jadi bisa gampang di forecasting-nya, udah ketahuan polanya gitu ya. Nah, ini salah contoh booking curve, mungkin di tanggal ini minus hari hanya, nanti kita sampai 60 hari, 80 hari sebelum hari hanya kita melihat mungkin okupansinya masih masih belum kelihatan, tapi menjelang mendekati harinya okupansinya makin lama makin naik ya. Ini contohnya, membacanya dari kanan ke kiri. Oke, nah ini contoh yang sangat basic cara melakukan forecasting ya, basic. Ini contohnya di bulan November, jumlah kamarnya, jumlah harinya kan 31, kamarnya ada 120 nih. Ceritanya hotelnya kamar 120, di bulan November kita forecasting. Oh ini forecasting buat Desember, sorry, pada tanggal 30 kita bikin forecast di Desember ya. Ini kita kelihatan tanggal 1, 2, 3 Desember. Ini kita kasih tahu nih weekend-nya. Ini untuk menunjukkan ini hotel bisa kelihatan nanti ini hotelnya ramainya di weekend atau di weekday gitu ya. Nah ini kamarnya sudah di booking tanggal 1, 60 kamar, 70 kamar, 55 dan seterusnya. Okupansinya adalah 60 dibagi 120, berarti 50% dan sebagainya. Ini kamar yang sudah confirm booking, okupansinya segini. Nah, terus kita juga yang tadi saya sampaikan bahwa kita juga melakukan forecasting. Rata-rata pick up sehari berapa sih gitu. Nah, ini misalnya si front office manajernya atau revenue manajernya bikin rata-rata pick up-nya dia variasiin, mungkin Selasa dimasukin 4, 5, 3. 4, 5, 3 ini biasa ngelihat dari tren ya. Jadi si revenue manager akan ngelihat tren kemarinnya gimana. Oh, di sini dilihat ternyata misalnya pick up-nya Senin atau Selasa, mungkin ada grup yang tentatif di minggu lalu akan confirm di minggu ini, dan ini harus dikejar sama sales-nya untuk jadi confirm ya. Nah, maka forecast-nya itu nanti akan bertambah 50, ini 70 tambah 4 jadi 74. 55 ditambah 5, 60. Jadi akan bertambah. Nah, ini adalah kita ambil forecast-nya nih nantinya. Ini yang udah booking, ini yang kita anggap kita akan estimasi pick up gitu ya, akan tumbuh atau akan datang same day reservation. Jadi ketahuan forecast-nya ini seperti ini. Nah, dengan forecast seperti ini nanti housekeeping, F&B mengambil kebijakan, misalnya dengan okupansi ini ada 61%, berarti besok breakfast-nya di hari Jumatnya akan ada 74 kamar dikali 2 ya, misalkan dalam satu kamar kan 2 orang ya. Berarti ada sekitar 140, 150 orang yang akan breakfast. Berarti si chef akan prepare nih hari Jumat. Breakfast-nya banyak nih, 150. Gimana cara handle-nya?
Mungkin restorannya seating capacity-nya cuma 80, tapi yang akan makan 150. Berarti F&B manager, chef harus ngatur. Bisa dibikin aturan jamnya gitu ya, berkoordinasi dengan Evo, mungkin jamnya dibuat 2 shift, yang pagi jam 7 jam 8, misalnya dikasih kodenya gitu, yang tamu lantai 1 sampai lantai 3, atau bisa jadi di kamar nomor berapa, dibagi-bagi ya, supaya nggak numpuk di jam yang sama, karena kapasitasnya terbatas ya. Nah, ini bisa ketahuan nanti dari tadi pick up itu kan, ada yang individu, ada yang grup. Ya, kita bisa lihat nanti ini trennya dari itu, dari sistem yang kita punya, sistem revenue management system kita. Oke, nah ini yang basic ya, sangat dasar cara menghitung forecasting tuh gini. Jadi dari yang udah on the book, ditambah yang pick up ya, yang kira-kira pick up berapa. Nah, kita lihat yang advance nih. Kalau advance nanti lebih detail cara forecastingnya. Itu segmentasinya nanti. Room on the book 87 itu datangnya dari mana aja? Oh, dari individual 10, company atau corporate 45, wholesale 15, meeting. Nah, ini gunanya untuk analisa nih revenue management nih nanti. Di revenue management, oh ternyata corporate-nya tumbuhnya berapa persen ya, kita kelihatan. Ini meeting-nya, oh ini ada meeting nih, ada grup meeting. Nah, jadi yang udah on the book segini, yang udah booking segini, terus ini yang diperkirakan akan pick up segini. Jadi totalnya 87 tambah 3, 90. Ini forecast-nya berarti 75% dan sebagainya ya. Nah, pick up-nya juga sama. Ini pick up-nya 3 itu datangnya dari mana? Oh, dari individual business. Pick up 5, tapi corporate ada yang cancel nih, 2. Nah, inilah contohnya. Jadi biasanya kan perusahaan juga ada yang cancel ya, ada apa namanya, cancel nggak jadi check-in. Nah, itu juga harus di-prepare ya. Polanya seperti apa nanti dari kebiasaan-kebiasaan kita. Bisa jadi modelnya beberapa perusahaan yang modelnya booking 5, datangnya 4 gitu. Nah, itu jadi udah ketahuan tuh polanya nanti. Nah, pola-pola kebiasaan itu nanti di sistem dan dibikin database-nya. Jadi orang atau siapapun akan kerekam yang sama gitu. Jadi pola-polanya akan dipelajari, trennya sama gitu ya. Dapat dari sini nanti kita bisa menghitung ARR-nya juga. Nah, ini yang advance yang nyampe ke ARR kita hitung. Jadi dari individual bisnis tuh harganya misalnya ini dalam $1, misalnya $125 dan sebagainya. Oh, ternyata kalau individu lebih mahal ya dibanding corporate. Ya, kalau tamunya go show harganya jauh lebih mahal, misalnya dengan kontrak rate. Kalau wholesale lebih murah ya, gitu ya, dan sebagainya. Kalau meeting kenapa lebih mahal? Karena mungkin ada lunch, include lunch dan coffee break dan sebagainya ya. Ini untuk yang advance forecasting. Oke, sampai di sini ini yang mata kuliah yang sesi ke-12 tentang forecasting atau peramalan penjualan. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan.